Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andi Kurniawan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu oogenesis. Oogenesis merupakan proses untuk menghasilkan sel kelamin pada wanita. Untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oogenesis dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal primordial germ cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian, oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi, yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum, melainkan oosit primer. Yang dimana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1 sampai 2 juta oosit primer. Kemudian, pada masa puber, hormon FSH atau yang dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Folikel merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium dan biasanya hanya satu folikel yang matang setiap bulan. Dan dalam 1 bulan itu hanya ada satu folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada fase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Sel yang lebih kecil disebut badan polar pertama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa badan polar ini kemungkinan akan membelah lagi, kemungkinan juga tidak. Pada intinya, mau membelah ataupun tidak, yang jelas badan ini akan tetap mengalami degenerasi. Dan sel yang lebih besar mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer yang disebut dengan oosit sekunder. Kemudian, oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi, yang dilepaskan saat ovulasi bukanlah ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder, maka meiosis 2 akan dilanjutkan jika penetrasi sperma benar-benar terjadi. Artinya, oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan satu sel telur besar yang dinamakan dengan ovum dan menghasilkan badan polar kedua yang sangat kecil. Karena tidak mengandung sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.